istighfar, yang mana kemarin bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan bahwasanya istighfar itu wassalatu ala nabi ya, al istighfar bimanzilatil ghusli, yaitu istighfar seumpama ya daripada orang yang mandi ya, daripada badannya, yaitu mandi itu kita laksanakan ketika badan terasa penat ya, badan terasa kotor, badan terasa gerah ya, makanya tuh gerah juga termasuk tuh. Ya, gerah juga bukan faktor, kadang-kadang orang habis mandi tetap gerah ya, itu mungkin dosa yang ada di dalam dirinya sedang terbakar ya, sedang terbakar oleh apa yang kita kerjakan. Kan ada orang sholat tuh bawanya kegerahan gitu ya, sholat kegerahan, terus apalagi pokoknya hadir di tempat kebaikan gerah ya, itu sebenarnya gerah belum tentu daripada faktor badannya ya, bukan karena badannya itu gerah, bukan, mungkin karena dosa yang ada di dalam tubuhnya itu sedang terbakar oleh amal soleh yang dia kerjakan saat itu ya. Maka biarkan keringat itu bercucuran dengan harapan bahwasanya Allah menggugurkan daripada dosa-dosa kita, itu harapan kita ya. Jadi maka biar sabar ketika kita melaksanakan suatu amal soleh dan di tubuh kita terasa nggak nyaman ya. Maka ada kan orang biasanya di ruqyah ya, di ruqyah tuh sampai muntah ya, sampai keleyengan ya, katanya di badannya tuh ada apa, ada setan apa, jangan-jangan dianya setan gitu ya, bukan, jadi setan cuman alibi aja ya, setan ini sebagai orang sebagai sosok yang dikatakan yang dia nggak bisa balas gitu kan, nggak bisa ngelawan dia. Nah, tapi kalau orang ini dianggap lu setan nih, kok marah dia kan gitu ya, maka ya diruqyah badannya agar nanti ketika efek daripada ruqyah itu sampai dia muntah. Itu karena bacaan-bacaan, zikir-zikiran dan segala sesuatu yang menjadikan ya hati kita ini terobati ya, terobati. Kan ada obat-obat tuh yang kalau kita minum efeknya malah sakit dulu gitu. Wah, nih kalau kita minum obat ini nih nanti gejalanya gitu ya, efeknya nih ngantuk, efeknya pusing, efeknya ini. Nah, itu amal soleh juga begitu ya, amal soleh yang kita kerjakan daripada masa-masa lalu kita yang dulu kita lalai dengan perbuatan amal soleh ya, seperti sholat 5 waktu berjamaah, terus hadir dalam majelis taklim. Itu kan dulu nggak pernah kita nggak pernah disenggol sama kita gitu ya, nggak pernah kita sentuh. Nah, tapi ketika kita sentuh kok malah tambah merasa nggak enak. Nah, bertahan di keadaan seperti itu, insya Allah kedepannya bisa istiqomah ya. Maka istighfar adalah seumpama daripada mandi, dan sholawat kepada Nabi SAW seperti minyak wangi ya. Maka dengan itu kita dianjurkan apabila merasa diri kita ini berlumur daripada dosa, maka yang utama adalah memperbanyak istighfar. Dan kalau sudah kita rasakan berkurang dosa yang kita lakukan, boleh kita tambah dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Jadi setelah kita zikir-zikiran berganti-ganti itu juga untuk meningkatkan mood kita ya, mood ya kan. Kadang-kadang kita nih kalau begini bosen gitu ya, gerakannya ini terus bosen, makanya ditambahin, dirubah ya. Maka dengan kita merubah istighfar terus kayaknya bosan, ganti dengan salawat. Nah, itu aja gonta ganti itu, istighfar salawat, istighfar salawat, istighfar salawat, insya Allah ya akan terasa kebaikan dalam tubuh kita. Nah, kemudian kita lanjutkan, kalau memang itu sudah kita dapatkan ya, amalan yang kita sudah bisa amalkan ya, ilmu yang sudah kita bisa amalkan ya, minimal sehari jangan kurang 100 kali gitu. Jadi kalau ditanya berapa saya harus baca istighfar, ya udah minimal sehari jangan kurang 100 kali. Ya, yang bagus sebelum sholat asar tuh ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Ya, kalau mau disempurnakan lagi ya itu sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu juga ya ada bagus lagi ya, manfaatnya gitu ya, faedah daripada membaca itu luar biasa tuh.
Ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu sempurna sudah tuh zikiran. Ya, jadi maka yang mau melazimkan itu ya pagi 100 kali, itu kan dianjurkan 100 kali ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, sebelum ya hayyu ya qayyum ya kalau bisa, atau sesudahnya. Ya hayyu ya qayyumnya jangan ditinggalkan juga. Karena kan kemarin sudah dapat keterangan ya, siapa yang melazimkan ya hayyu ya qayyum 40 kali ya sebelum salat subuh, maka Allah akan terus menghidupkan hatinya. Ya, di mana saat Allah banyak mematikan hati-hati daripada hambanya. Ya sekarang kan sudah banyak ya hamba-hamba Allah yang hatinya mati. Ya hatinya mati, ketika hati mati itu apa? Ya sudah nggak pengaruh lagi nasihat, ilmu, apa segala macam kebaikan, kebenaran dijulurkan ke hadapannya, dia nggak peduli. Kenapa? Karena sudah mati. Sudah mati. Terkadang kebenaran yang ditampilkan dengan bukti nyata, dia tetap nggak mau ikutin. Dia tetap mau ikut kepada yang salah. Ini tanda bahwasanya sudah tanda mati hati seseorang. Nah, jadi maka untuk itu kita jangan sampai Allah matikan hati kita, yaitu istiqomahkan sebelum salat subuh ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya ditambah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ya udah sama sorenya tuh. Ya sama sorenya ya sebelum salat asar 100 lagi. Astaghfirullah, kalau sore astaghfirullah aja. Astagfirullah terus ya sebanyak 100 kali. Nah kemudian kalau sudah kita bisa tuh jaga itu amalan, baru nanti ditambahkan ya daripada amalan-amalan yang mungkin bisa meningkatkan manfaat bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Nah, jadi selagi diri kita ini masih butuh, maka utamakan dulu untuk diri kita. Ya, jadi mohon tobat untuk diri kita dulu. Ya mohon ampun untuk diri kita dulu. Kalau sudah mau taubat untuk diri kita, mohon ampun untuk diri kita, dan kita bisa istiqomahkan berjalan itu semua, baru ya kita amalkan yang berikut ini. Ya, yang keempat ini minal ma'thur. Ya, termasuk daripada athar yang ada, anna man istaghfarallah kulla yaumin lil mu'minina wal mu'minat. Bahwa siapa yang memohonkan ampun kepada Allah. Ya, ini di dalam asar bahwasanya bahwa siapa yang memohon ampun kepada Allah kulla yaumin, setiap hari dia minta ampun. Ya setiap hari dia minta ampun lil mu'minin wal mu'minat. Dikhususkan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ya jadi maka jadi seorang mukmin itu istimewa banget. Ya di samping dirinya sudah terkikis kesalahannya dan amalannya sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sering memuji daripada orang-orang yang beriman, bahkan ya di antara orang-orang yang awam pun dianjurkan untuk mendoakan mereka. Siapa nih? Orang-orang mukmin. Nah, maka siapa yang membaca atau memohon ampun kepada Allah setiap hari untuk mukmin dan mukminat sab'an wa ishrina marrah. Nggak banyak ya, kalau tadi buat diri kita 100 kali minimal ya, atau sedikit sekurang-kurangnya kita baca istighfar, itu untuk diri kita. Tapi untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat ini sehari hanya diperintahkan 27 kali. Sab'an wa ishrina marratan, 27 kali kita baca surah. Nah, orang yang melazimkan nih, ini kan alhamdulillah ya di masjid nih. Ya, di Masjid An-Nawir dia amalkan nih subuh. Ya dari 3 saf, ntar yang baca begitu paling tinggal 4 orang, 5 orang. Ya, yang lainnya mungkin udah diampunin dosanya sama Allah. Ya, terus nggak tahu ngapain mereka keluar gitu. Ya, mereka datang sholat subuh sudah dapat istimewa memang. Ya, sudah dapat istimewa, tapi ternyata di dalam rangkaian yang biasa sudah kita ikuti pendahulu-pendahulu kita, berarti kan luar biasa. Salaf-salaf kita yang ada di Masjid An-Nawir ini emang nggak salah ajarannya. Ternyata kita dapetin nih. Ya, Anda sebelum dapat ini nih, biasa kadang-kadang suka malas nggak baca 27 kali, terus terang aja.
Kalau imam rawatib sih biasa dia baca 27. Kalau Anda paling kadang 11. Sebab Anda juga bingung. Anda kan cuma ikut-ikutan doang. Anda mengamalkan sesuatu kalau belum dapat gitu ya, masih ragu-ragu. Ya, ini benar gak dasarnya? Ternyata alhamdulillah dapat. Ternyata yang dianjurkan bukan 11 kali. Ya tapi bukannya 11 kali batal, enggak. Ya tapi kan itu karena hawa malasnya kita. Nah ternyata untuk kita mendapatkan keistimewaan, setiap hari kita baca, setiap subuh di sini. Di sini setiap subuh baca tuh. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya setelah kita baca daripada tauhid tuh. Ya setelah kita baca tahlil. Ya ada baca tahlil, ada baca arwah. Ya di dalam sholat subuh itu, setelah itu kita baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat sebanyak 27 kali. Tadinya juga Anda pikir enggak 27 tapi 25. Ya pernah Anda baca 25. Ternyata riwayat yang kuat ini 27. Ya. Jadi 27 ini setelah Anda dapatkan ketahuan insyaallah enggak lepas. Jadi maka siapa yang membaca 27 kali ya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, akan terjadi kepada dirinya seperti apa? Sara minal ubadil ladzina bihim yurhamul khalq wa bihim yumtaruna wa yurzaquna. Subhanallah. Maka orang yang membaca tadi itu istighfar untuk orang mukmin dan mukminat sebanyak 27 kali habis sholat subuh, ya walaupun kita di rumah boleh. Ya di rumah baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Enggak baca subuh, baca zuhur boleh. Ya, enggak baca zuhur, baca asar silahkan. Enggak baca asar, bacanya habis maghrib aja, enggak masalah. Wah, bacanya ntar aja pas mau tidur, boleh. Toh di sini nggak ada ditetapkan kapan waktunya. Pokoknya kullayaum, setiap hari. Yang namanya hari ya dari pagi sampai malam. Ya, yang sepanjang hari berarti. Ya, sepanjang hari yang isinya ada 24 jam. Nah, maka sepanjang hari ya kalau hitungan hari pakai Arab sih berarti dari maghrib ketemu maghrib. Ya, dari maghrib ketemu maghrib tuh. Oh, itu yang dikatakan satu hari satu malam. Tapi kalau pakai hitungan Masehi dari jam 00 sampai jam 00. Ya, jadi ente baca di jam berapa aja ya masuknya kalau mau tidur ya berarti hari hijriahnya baru malam ente. Ya baru awal hari itu. Ya baru tengah-tengah hari. Ya enggak sepertiga hari ya, baru sepertiga hari kan tengah-tengah hari besok siang. Jadi maka ketika seseorang sudah ya makanya istilah orang dulu tuh bilang tengah hari. Ya, tengah hari. Itu memang bukannya tengah hari karena dibilang siang, bukan. Memang itu jam 12 siang itu tengah-tengah hari sepanjang hari. Ya, jadi maka ketika kita melaksanakan daripada apa yang dianjurkan ini 27 kali baca lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Maka orang yang membaca itu sebab mereka lah dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab bihim, karena keberkahan orang itu yurhamul khalq, Allah rahmati makhluk-makhluk yang lain. Jadi Allah turunkan rahmat karena sebab dia nih yang memohonkan ampun untuk mukmin dan mukminat sebanyak 27 kali doang. Ya, jadi bacaannya sedikit, ringan, tapi luar biasa kedudukannya. Ini kan berarti penyebab sesuatu tuh. Penyebab sesuatu yang menjadikan nazroh, ya menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala karena lantaran tuh. Ya makanya dari sekian banyak ya jamaah paling berapa orang yang bisa melaksanakan itu. Itu pun belum tentu bisa baca. Ya kadang-kadang abang bertahan sampai salaman, orang nerusin tidurnya. Ya, nerusin tidurnya di waktu subuh. Ya kan ada. Ya banyak. Oh ya, muazin begitu tuh. Ya, jadi assalamualaikum udah tidur tuh. Bangun-bangun salaman. Ya jadi memang dia ikut tapi nggak baca. Ya nggak salah. Artinya yang bagus itu yang hadir dan membacanya. Ya makanya kan kita baca-bacaan itu disuruh angkat suaranya, jelaskan. Itu diantaranya juga untuk mengusir ngantuk. Yang bikin ente ngantuk tuh udah emang hawanya subuh. Ya masih ngeriep-riep kan ya, masih ngerep-riep gitu, ngantuk, ditambah ente bacanya tidur. Oh ya tidur.
Nah maka untuk mengusir ngantuk itu ya angkat sedikit suaranya gitu, ya keraskan suaranya, ya kalau bisa sambil digoyang-goyangin gitu kan. Makanya di antara ya orang-orang salaf kita dulu kalau zikir itu ya badannya goyang, itu di antaranya manfaatnya buat apa? Ngilangin usir ngantuk tuh. Ya, jadi kalau nggak goyang berarti tidur tuh. Ya, jadi sambil digoyang-goyangin gini ada faedahnya. Ya, jadi maka ketika seorang melaksanakan daripada amalan ini 27 kali membaca istighfar untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, maka dengan sebab merekalah Allah rahmati makhluknya, wa bihim yumtaruna wa yurzaqun. Dan dengan sebab mereka juga Allah turunkan hujan sebagai rahmatnya, dan juga dengan sebab mereka itu Allah berikan rezeki kepada alam semesta. Ya, jadi makin sedikit orang yang membaca itu, ya makin sedikit nanti ya apa yang akan menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi maka ya di antara juga penyebab orang ya mendapatkan kemarau, musim kemarau panjang enggak hujan kan karena banyak dosa. Ya makanya disuruh sholat istisqa, suruh taubat. Ya suruh taubat, dan ketika dia sholat istisqa dengan memancing rahmatnya Allah, keluarin apa? Keluarin bayi yang lagi sedang nyusu. Kemudian juga membawa orang-orang tua renta yang sudah di kursi rodanya, yang sudah di pendari di tempat tidurnya itu dibopong, dibawa ke tengah lapang. Ya keluarkan ternak-ternak. Kenapa? Karena sebab-sebab mereka lah yang Allah masih merahmati daripada hamba-hambanya di alam semesta ini. Kalau bukan karena sebab mereka, mungkin Allah lipat nih, ya digulung, ya digulung habis semuanya. Nah maka orang-orang yang masih mau mengamalkan daripada bacaan istighfar ini, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, dengan sebab mereka ya mendapatkan alam semesta ini apa yang menjadi karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi maka kita lazimkan tuh, di samping kita memohon ampun untuk diri kita sendiri, dan juga kita baca untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Enggak pakai muslimin ya, enggak pakai astaghfirullah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin, enggak panjang, cukup lil mu'minin wal mu'minat. Ya kan memang beda. Kalau lil mu'minin wal mu'minat, ya ini yang sholat subuh, yang memang ada di pagi hari itu dalam keadaan beribadah. Ya kalau muslimin muslimat kadang-kadang masih tidur nih kalau subuh. Ya itu muslimin muslimat namanya. Ya tapi kalau mukmin mukminat mereka biasanya sudah ada di dalam ibadah ya daripada waktu subuh itu. Nah maka ditambahkan untuk kita mendoakan mereka. Ya maka coba ya kita amalkan bareng-bareng, ngambil berkah. Kita baca 27 kali astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ayo. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, 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 astaghfirullah المؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين 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 أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، 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 أستغفر الله للمؤمنين
والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. Jadi sebanyak 27 kali, dan memang pantas ya istighfar ini bisa lebih cepat Allah terimanya barangkali ketimbang kita memohon istighfar untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang kita bawa ini adalah hamba-hamba yang Allah cintai. Siapa? Orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Karena kan kita mohon ampun nih, astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Dan juga itu lil mukminin tuh, dan juga untuk orang-orang mukmin, dan juga untuk orang-orang mukminat. Ya Allah pasti mau ngampunin gitu. Ya orang-orang mukmin, orang-orang mukminat pasti memang Allah ampuni dosanya. Karena mereka lah hamba-hamba yang Allah cintai. Nah kita ini si muslim, ya kita ini orang yang banyak dosanya, kita memohon ampun bawa-bawa dia, ya bawa-bawa orang-orang mulia. Nah maka dua kemuliaan kita dapat. Ya satu, kita mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab kita membaca daripada istighfar itu Allah akan menurunkan daripada rahmat dan karunia-Nya. Ya maka insyaallah mudah-mudahan daripada amalan istighfar ini kita bisa mengamalkannya tuh. Ya jangan dengan kita mengamalkan insyaallah dosa-dosa kita makin berguguran. Dosa yang berguguran akan membawakan baik kepada tubuh kita, akan menambahkan baik untuk hati kita. Jadi tubuh akan membaik, hati pun akan membaik. Nah kalau sudah tubuh membaik, hati membaik, ibadah jadi mudah. Ya diajak kebaikan semangat, ya dinasehati terima. Oh ya, dengan dunia enggak menjadi gila. Ini ciri-ciri orang yang dia punya badannya sudah membaik, hatinya sudah sehat. Ya kemudian dengan dunia ini sudah ya menilai dunia enggak kayak sebelumnya. Ya dulu mungkin waktu itu dunia segalanya, tapi setelah dia badan sehat, hatinya bagus, dengan sebab apa? Istighfar. Ya dengan sebab istighfar. Jadi sudah ya menilai daripada segala yang selain Allah Subhanahu wa taala dianggap mudah. Ya dianggap ya biasa. Tapi kalau sudah ya menjadi penyakit buat orang-orang yang badannya lemah, ya hatinya susah nerima nasihat, ya banyak penyakitnya, hasad, iri, dengki, ya ujub, sum'ah, wah sombong dan segala macam ada di dalam hatinya. Nah ini diantara daripada dosa-dosa itu. Ya dosa-dosa ketika badan lemah, hatinya sakit, ya maka semua akan berdampak kepada kehidupannya. Wah dunia nomor satu, ya ibadah nomor sekian. Ya lalai sama Allah udah jadi biasa. Ya ingat Allah sewaktu-waktu. Ya ingat Allah sewaktu-waktu. Inilah daripada ciri dampak orang yang ada masalah ya di dalam apa? Di dalam dirinya. Maka oleh karena itu kita yang tahu diri kita sebatas apa yang kita lakukan daripada kesalahan dan dosa, maka banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya di waktu pagi dan di waktu petang. Itu di antara salah satu untuk kita mendapatkan ya segala apa yang memang menjadi harapan kita, ya ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin.